Jadi kabarnya seperti dikaitkan sama pemilik rumah ini meninggal, terus ada kejadian kecelakaan tragis 2 bis dan ada 10 orang yang korbannya meninggal katanya teman-teman. Yang bikin gue bertanya-tanya, ini lihat bangunan untuk bata merahnya. Kalau bangunan Belanda ini gas dengan bata merah yang besar-besar teman-teman. Kita akan cek dulu bagian belakang yang dimana katanya ada bekas penjaraan. Gokil ya. Nah, balik lagi bareng gua Anin sang penakut. Pada sore hari ini gua mendatangi sebuah bangunan. Ini kalian bisa lihat di depan saya. Gokil teman-teman, bangunan ini adalah bangunan Belanda. Wow. Jadi lokasi yang akan gue telusuri pada sore hari ini bangunan Belanda. Dan gue dapat informasi dari warga sekitar bahwa bangunan ini sangat-sangat angker banget teman-teman. Banyaknya kejadian kecelakaan tragis di depan bangunan Belanda ini. Nah, tepatnya ini di pinggir jalan Pantura teman-teman. Jadi lokasinya ini di Patok Besi. Ya pasti kalau di daerah Subang kalian tahu lokasi Patok Besi ini di mana. Dan gue akan nge-review bangunan Belanda ini teman-teman. Oke, gue dapat informasi dari warga sekitar bahwa ceritaan dari warga sekitar teman-teman, ada sebuah ceritaan si pemiliknya ini meninggal di tahun berapa ya, pokoknya ada kasus besar-besaran tuh waktu di Jakarta tahun 1999 teman-teman. Jadi sang pemilik ini meninggal dunia ketika mau hendak dimakamkan. Ada kejadian yang sangat tragis di depan rumah ini. Itu ada beberapa mobil angkutan umum, bis, kecelakaan sampai nyeruduk ke bagian sini teman-teman, ke bagian depan sini. Nah, jadi kabarnya seperti dikaitkan sama pemilik rumah ini meninggal, terus ada kejadian kecelakaan tragis 2 bis dan ada 10 orang yang korbannya meninggal katanya teman-teman. Tragis banget di sini. Itu dikaitkan sama, pas banget sama pemiliknya ini meninggal. Allahu alam ya, nggak tahu. Itu mungkin kebetulan pas pemilik rumah ini meninggal. Dan setelah meninggal ditinggalilah sama keluarganya. Jadi keluarganya ini nggak lama teman-teman meninggalkan atau ngosongin rumah bekas Belanda ini. 2 tahun yang lalu kabarnya pindah. Dan kalian bisa ngelihat ini. Wow, gue seneng, asli gue seneng kalau ngelihat bangunan Belanda ini teman-teman. Gue seperti balik lagi ke zaman dahulu kala di era kolonial Belanda, yang dimana wow, kalian pasti tahu ya tentang ceritaan dahulu di zaman kolonial Belanda. Itu sangat bikin merinding, sangat bikin takjub, pokoknya gokil banget. Dan ini kalau untuk atapnya ini baru teman-teman, baru dibangun. Dan kalian lihat ini sangat unik banget dari bentukan rumahnya seperti ini guys teman-teman. Nah, untuk sampingnya gue akan nge-review bagian sampingnya ini. Nah, gue akan ngecek bagian
lebih jauh lagi teman-teman. Dan bentukan rumah Belanda sangat unik banget ya ini ya, sangat unik dan bikin gue takjub ngelihatnya teman-teman, seperti balik lagi ke zaman kolonial Belanda ya enggak sih. Dan lihat ini jendela-jendelanya juga itu, kalian bisa ngelihat. Oke, gue akan telusuri ke bagian belakangnya. Dan sebenarnya dulunya itu di sini ada pondasian teman-teman, ada pondasian, dan ini luas banget, lokasinya ini luas banget sampai ke belakang sana. Dan ini ada pondasian, cuman udah pada roboh teman-teman. Dan katanya di sini ada kolam renang, ya, kolam renang buat santai-santai. Biasanya seperti itu, kolam atau kolam renang atau kolam ikan. Biasanya rumah-rumah Belanda sih seperti itu teman-teman. Dan ke sana itu luas banget tuh. Dan kabarnya di belakang ini ada bekas penjaraan teman-teman. Wow, gokil ini. Gua akan cek bagian depannya ini seperti ini guys. Wow, ini gokil ya, unik banget kalau kelihatan dari bangunannya ini. Yang bikin gue bertanya-tanya, ini lihat bangunan untuk bata merahnya. Kalau bangunan Belanda ini khas dengan bata merah yang besar-besar teman-teman. Kalian pasti tahu ya, bangunan-bangunan Belanda yang udah tahu itu bata merahnya sangat kuat banget dan besar-besar, sampai bangunannya kokoh seperti ini. Ini sampai sekarang masih berdiri kokoh walaupun keadaannya udah pada retak-retak atau seperti mau roboh teman-teman ya. Berapa tahun nih terbengkalai, pokoknya gue informasinya sangat minim banget untuk tahunnya berapa dibangunnya ini teman-teman ya, dibangun rumahnya ini. Pokoknya di era zaman Belanda teman-teman, seperti itu. Jadi gue akan cek dulu bagian belakang yang dimana katanya ada bekas penjaraan. Gokil ya. Dan sebenarnya di sini juga ada sumur, kata warga sekitar. Ada sumur yang udah ditutup katanya teman-teman. Gokil. Nah, ini belakangnya seperti ini. Ini kayak ini garasi ya, ini garasinya teman-teman. Cuman kalau untuk ke belakangnya bekas penjaraannya cuman udah nggak ada nih, kayaknya udah roboh. Kalian bisa lihat juga itu banyak bata-bata yang berserakan di sini. Gokil ya. Nah, khas bangunan Belanda, lihat ini batanya besar-besar teman-teman. Gokil ya. Dan ini kayaknya kamar mandinya, toilet teman-teman. Cuman udah hancur parah sih ini ya. Kalau untuk bagian kamar mandinya udah hancur parah teman-teman ya. Dan kalian bisa lihat ini kayak gini bagian toiletnya. Dan di sana ada sebuah tasbih yang tergantung di dinding ini. Lihat ini, gue akan sepil bata yang dipergunakan Belanda untuk membangun rumahnya. Ini besar banget teman-teman, pas aja sampai kokoh bangunan Belanda ini. Dan identiknya rumah Belanda itu jendela-jendelanya teman-teman seperti ini ya. Untuk jendela-jendelanya seperti ini nih, ada lubang ventilasi udara di sini. Gokil. Gue seneng nemu lagi bangunan bekas kolonial Belanda teman-teman. Asli gue seneng banget. Kalau untuk
eh, penjaraannya ini udah gak ada loh ini ya. Kalian lihat ini, daun pintunya besar banget ini guys, gokil ya. Dan udah roboh sini. Nah lihat, ini daun pintunya besar-besar. Ada sebuah kendi juga di sini, gokil. Entah ini kendi di zaman Belanda atau bukan, nggak tahu ya. Tuh ada 2 kendi di sana. Ada sebuah tikar di sini. Dan lihat dindingnya udah pada retak-retak ini guys. Takutnya nggak tahu ini apa. Takutnya roboh teman-teman. Kalau dindingnya udah retak kayak gini. Dan mohon maaf ya teman-teman ya. Jadi untuk gue nge-review ke bagian dalamnya sangat disayangkan banget teman-teman. Gue nggak bisa untuk nge-review ke bagian dalamnya. Gue nggak diizinin sama pemiliknya dikarenakan takut terjadi apa-apa teman-teman. Dikarenakan takut terjadi apa-apa. Karena ini untuk bangunannya, kalau di pintu yang depan dipegang aja, dibuka aja, katanya seperti mau roboh teman-teman. Jadi ini sebenarnya lokasi ini katanya mau dirobohin sama pemiliknya, cuman katanya nunggu serobohnya aja katanya gitu. Jadi mohon maaf kalau gue untuk review ke bagian dalamnya nggak bisa guys. Duh sayang banget ya. Sebenarnya gue penasaran banget ya. Apa gue intip-intip aja ya bagian dalamnya lewat jendela. Iya bener, gue takut juga kalau ibaratnya terjadi apa-apa ketika gue nge-vlog ya di dalam atau bangunannya roboh. Nah lihat, kalian bisa lihat dalamnya ini udah pada roboh teman-teman ya. Nah gokil teman-teman, asli. Gue seneng campur kecewa juga karena nggak bisa nge-review ke dalam, tapi nggak usah maksain lah ya teman-teman ya, karena beresiko juga buat saya. Takut ada terjadi apa-apa atau bangunannya roboh katanya. Ini katanya pintu dibuka aja rumah ini goyang seperti itu guys. Kayaknya untuk nge-review bangunan Belanda ini sampai sini aja teman-teman, karena nggak bisa. Pokoknya sekali lagi sangat mohon maaf banget buat kalian yang penasaran dalamnya. Gue juga penasaran sebenarnya, pengen masuk ke dalam nge-review. Kayaknya sih untuk di dalam ya sama aja ya, sama aja nggak ada barang-barangnya. Cuman kayak ada barang-barang berharga gitu teman-teman, katanya barang-barang besi yang ditaruh di dalam, takut ada orang-orang jahat gitu ya. Oke, sekian the vlog pada sore hari ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Tunjukkan jempol kalian ke atas jika suka video seperti ini. Dan buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa dukung channelnya dengan cara subscribe dan like dan komen, biar channelnya berkembang dan gue terus menghibur. Akhir kata dari gue, lawanlah rasa takutmu, karena sesungguhnya manusia itu lebih mulia daripada jin. Gue Anin, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.